Aku yakin sekali kalau sebentar lagi aku dan kamu akan kembali bersama menjadi keluarga yang bahagia seperti dulu. Seperti sebelum ada Aisyah. Aku yakin sekali kita pasti akan hidup bahagia selamanya. Jadi mau ngapain lagi kamu kesini? Aku kesini. Aku akan... Udah deh, aku lagi nggak mood buat main tebak-tebakan. Langsung aja. Aku akan lakuin syarat sama Bianca. Bukan cuma si kayak Mas Dimas, tapi aku juga akan nikah sama Setia. Tapi aku mohon, Mbak, tolong dengarkan hatinya Mbak Bianca ke Mas Dimas, karena Mas Dimas butuh banget, Mbak. Bagus. Berarti aku akan segera mendonorkan hati aku untuk Mas Dimas secepatnya. Tapi ya, yang namanya pernikahan itu harus persetujuan kedua belah pihak. Dan aku nggak bisa cuma dengerin dari sisi kamu aja. Aku harus buktiin dari sisinya Setia. Biar aku telepon Setia dulu, oke? Halo, Setia. Aku perlu bicara sama kamu dan Aisyah. Apa kamu bisa datang ke alamat yang akan aku kirim? Kenapa Aisyah? Muka kamu ketegang banget. Santai aja. Aku yakin kok kalau Setia pasti akan setuju dengan perjanjian ini. Bukannya Setia itu juga cinta banget ya sama kamu. Malah cintanya dia itu melebihi cintanya Mas Dimas terhadap kamu. Jadi aku rasa dia pasti senang banget dengan perjanjian ini. Ini dia, ini tunggu-tunggu. Aisyah. Kok tegang gitu sih, Setia? Duduk dong, duduk. Duduk aja, duduk. Kenapa sih? Kalian tuh ya, kan udah saling kenal lama. Kenapa sekarang jadi kayak orang baru kenal gitu? Apa yang mau dibahas? Jadi gini, Aisyah udah setuju sama perjanjian dan persyaratan yang gue bikin. Dia setuju untuk menceraikan Mas Dimas, dan dia setuju untuk menikah dengan lo. Jadi, gue pengen kalian berdua menandatangani surat perjanjian ini di depan gue. Kalian berdua harus tanda tangan ini. Itu surat perjanjian yang gue bikin supaya kalian gak ingkar janji setelah gue mendonorkan hati gue untuk Mas Dimas. Tanda tangan.
di antara kita berdua ingkar atau membatalkan kontrak ini, seluruh aset dan perusahaan Mas Setia untuk Mbak Bianca. Mbak, ini nggak masuk akal, Mbak. Oh, jadi kalian nggak mau tanda tangan nih? Atau jangan-jangan kalian udah berniat untuk mengingkari perjanjian ini setelah gue mendonorkan hati gue untuk Mas Dimas? Iya. Makanya kalian takutkan untuk tanda tangan? Hah? Aduh, kecewa banget gue, Setia. Aisyah. Gue gak takut. Ya udah, lu buktiin aja omongan lo. Lo buktiin dengan tanda tangan surat perjanjian itu. Jangan banyak ngomong. Gue sama Aisyah bukan orang seperti itu. Omongan gue sama dia bisa dipegang. Memangnya lu? Aisyah. Sekarang lo tanda tangan. Mas, Nyawa Dimas taruhannya. Dia gak punya banyak waktu lagi. Bagus, gitu dong. Dengan begini, gue akan percaya kalau kalian gak akan mungkin mengingkari perjanjian ini setelah gue memberikan donor gue untuk Mas Dimas. jadi kapan Mbak Bianca mau mendonorkan hati Mbak ke Mas Dimas? Oh, segera setelah semua urusan perceraian selesai. Mbak, tapi Mas Dimas waktunya nggak banyak. Ya makanya urus cerainya jangan lama-lama. Semakin lama kamu ngurus perceraian, ya semakin lama juga aku mendonorkan hati aku untuk Mas Dimas. Oke, kalau gitu besok semua berkasnya aku kasih. Lebih bagus. Oh ya, satu hal lagi. Aku nggak ingin perjanjian ini diketahui oleh siapapun. Aku nggak pengen ada yang tahu kalau kamu menceraikan Mas Dimas itu karena perjanjian ini. Dan aku nggak pengen ada satu orang pun yang tahu kalau pernikahan kamu sama Setia juga adalah bagian dari perjanjian ini. Dan sampai Mas Dimas pulih pun nanti, aku pengen ini cuma jadi rahasia kita bertiga. Aku nggak punya pilihan kan? Semua syarat yang Mbak Bianca kasih harus aku penuhi. Karena apa? Karena demi Mas Dimas, iya kan? Aisyah cuma pengen lo secepatnya donor untuk Dimas. Relax, tenang aja. Gue pasti akan ngelakuin itu kok. Tenang aja lah kalian. Oke ya? Oh iya, satu hal lagi. Gue lupa bilang. Gue doain supaya pernikahan kalian itu langgeng dan menjadi pernikahan terakhirnya Aisyah dan menjadi pernikahan pertama dan terakhirnya Setia. Semoga kalian jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan cepat dikasih momongan. Bye.
Aku nggak kuat melihat kamu seperti ini, Aisyah. Tapi semua ini demi Dimas. Maafin mama ya sayang. Mama harus pisahin kalian sama papa. Sebenarnya mama juga gak mau kayak gini, cuma mama gak punya pilihan lain. Maafin mama. Ya Allah, maafkan keputusan hamba. Tapi Kaulah yang maha mengetahui yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana kamu? Itu map apa? Oh, ada rahasia ceritanya. Sampai diumpetin ke belakang kayak gitu. Jadi makin kepo deh. Lihat. Lihat sih. Nggak ada apa-apa, Bu. Bu. Dibalikin, Bu. Suruh dibalikin. Bu jangan dilihat, Bu. Bu. OMG. Saya nggak salah baca ini. Hah? Jadi kamu mau gugat cerai Dimas? Astaga. Keterlaluan kamu ya. Bener-bener kamu ya. Perempuan macam apa sih kamu, nggak tahu diri banget. Nggak nyangka ya saya, kamu sampai seperti ini. Jelas-jelas Dimas lagi kritis, dia lagi sakit. Nyawanya lagi di ujung. Kok kamu malah tega-teganya bikin gugatan cerai seperti ini? Agaknya sok baik, sok setia, sok berkorban. Tapi ujung-ujungnya segini doang kamu. Hah? Segini doang kan kamu? Suami lagi kritis kayak begitu, harusnya kamu dampingin. Bukan kamu gugat cerai seperti ini. Sial banget ya Dimas punya istri macam kamu itu. Ih, udah dibelain, abis-abisan mati-matian, gak taunya cuma segitu aja. Ya ampun, beneran nih Bu Aisyah mau cerai sama Pak Dimas? Iya, aduh, kok bisa sih ya? Padahal Bu Aisyah itu sangat mencintai Pak Dimas. Kenapa bisa cerai? Padahal mereka lagi bahagia-bahagianya. Ya. Aisyah, apa benar yang dibilang Bu Lydia tadi? Kamu mau gugat cerai Dimas? Itu nggak bener kan, Aisyah? Kamu nggak mungkin ceraikan Dimas kan, Aisyah? Hei, kalian nggak usah sok shock, sok kaget ya. Gak penting banget saya ngeliat acting kalian yang kayak begitu. Atau jangan-jangan Aisyah seperti ini karena kalian yang nyuruh kan? Kami benar-benar sama sekali nggak tahu Bu Lydia. Aisyah, kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin, ha? Itu map dari pengadilan agama. Hah? Aku pamit dulu.
Aisyah! Iji, benar-benar gak tahu diri banget itu perempuan ya. Udah lama ya gak ketemu ya ibu-ibu ya. Sibuk. Bu Aisyah, Bu. Yang saya dengar tadi nggak benar kan, Bu? Ibu nggak mungkin kan cerain Pak Dimas? Saya tahu, Bu, saya nggak punya hak untuk bicara. Tapi saya nggak tega, Bu, sama Pak Dimas. Pak Dimas sangat mencintai Bu Aisyah. Dan sekarang Pak Dimas sedang sakit parah. Bahkan nggak sadar, Bu. Dan kalau nanti Pak Dimas sadar, terus dia tahu semua ini, dia pasti akan sangat hancur, Bu. Apalagi Bu Aisyah sangat mencintai Pak Dimas kan? Kasihan juga Juna, Fadil. Ibu harus pikirin bagaimana mereka besar nanti. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Bu Aisyah mau gugat cerai Pak Dimas. Istighfar, Bu. Dalam rumah tangga tuh memang ada masalah. Tapi jangan gini juga kali, Bu. Masa suami lagi sakit, Bu Aisyah mau ceraiin Pak Dimas? Iya, itu namanya nggak bener. Seharusnya suami sakit itu dirawat, bukan diceraiin ya, Bu. Tapi kan dari awalnya niatnya udah nggak baik. Ibu kan cuma istri kedua. Nikahin Pak Dimas pasti ada maunya. Beda ya sama Bu Bianca. Ya iyalah, namanya juga istri kedua yang nggak ada akhlaknya. Habis manis, sepah dibuang. Ini buat pelajaran buat para suami, Bu. Yang muda itu sayang kalau ada maunya aja. Masih kaya, masih punya segalanya. Kalau udah nggak punya apa-apa mah ditinggalin. Ya nggak? Dikira Aisyah istri yang solehah. Nggak taunya ketahuan juga belangnya. Bu Aisyah nggak gitu, Bu. Nggak gitu gimana? Buktinya dia mau nyerahin Pak Dimas. Udah ditinggal sama istri pertamanya Pak Dimas. Sekarang mau dibuang lagi sama istri keduanya. Ih, bener-bener nggak nyangka ya. Nggak nyangka ya, Bu. Bu Aisyah mukanya doang manis. Ternyata hatinya busuk. Iya, bener. Ya udahlah Ibu, saya pulang dulu ya, mau belanja. Oh iya, Bu. Mari. Kita ketemuan lagi ya. Ibu yakin mau menceraikan suami ibu? Padahal kondisi Pak Dimas sekarang lagi sakit. Apa ibu nggak kasihan? Sebaiknya ibu pikir-pikir lagi. Saya yakin, Pak. Saya tidak tahu caranya meyakinkan ibu. Dan saya juga tidak tahu apa yang bisa bikin ibu yakin. Coba deh, ibu ingat-ingat lagi. Awal kalian dulu bertemu, masa-masa indah kalian dulu. Sampai akhirnya, sekarang kalian dikaruniai anak. Dengarkan penjelasan saya dulu. Saya bukan orang asing di sini. Dan Aisyah, dia bukan perempuan yang Bapak Ibu tuduhkan. Karena dia tunangan saya. Satu lagi, Bu. Coba ibu ingat.
janji suci kalian dulu di hadapan Tuhan. Saya terima nikahnya Aisyah binti Irwansyah Bagaskara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah, barakallahu laka wa barakallahu alaika. Bu, ingat Bu, pernikahan itu adalah ibadah. Janji suci kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan hanya karena emosi sesaat, lalu ibu mengambil keputusan. Saya yakin, ibu nanti pasti menyesal. Kamu istri aku, Aisyah. Aku janji akan selalu melindungi dan menjaga kamu selama hidup aku. Jadi apa yang harus saya lakuin, Dok? Saya mohon, Dok, tolong lakukan yang terbaik untuk Mas Dimas, Dok. Agar Pak Dimas selamat, Pak Dimas membutuhkan transplantasi hati. Saya yakin, Pak. Saya akan tetap bercerai dengan suami saya. Itu keputusan saya. Bianca, Mama gak mengizinkan kamu melakukan hal ini untuk Dimas, Bianca. Bianca, kamu lihat Mama. Mama akan selalu berjuang apapun buat kamu, Bianca. Buat anak Mama satu-satunya. Mama sayang sama Bianca. Tapi kamu tahu kan, kalau orang sudah mendonorkan bagian tubuhnya, hidupnya gak akan sama seperti sebelumnya, sayang. Ketahanan badan kamu hanya sisa 50%, Bianca. Ayo dong, Bianca, kamu pikirin matang-matang sebelum kamu melakukan hal ini untuk Dimas. Seberapa penting kamu berkorban untuk dia. Dia gak pernah berkorban apapun buat kamu, Bianca. Mama gak akan izinkan kamu mendonorkan apapun untuk Dimas. Mama mohon, Bianca. Mama mohon. Kamu dengerin Mama dong, Bi. Mama tahu kan, kalau Bianca sudah punya rencana, Bianca pantang untuk mundur. Bianca tahu betul apa konsekuensinya. Maafin kalau kali ini Bianca nggak bisa nurut sama Mama. Ya, dan sayang, kamu tega sama Mama, Bi. Ma, aku cuma mau titip satu. Aku titip Karissa ya. Bu Bianca, bagaimana Bu? Apa Ibu sudah siap?
Siap, dokter. Kalau begitu, ikuti saya untuk melakukan pengecekan awal. Silakan. Sekali lagi aku titip Karissa ya, Ma. Bi, enggak, Bi. Jangan, sayang. Please. Please. Mama mohon sama kamu. It's okay, enggak. It's okay. Mama gak mau kehilangan anak mama satu-satunya. I love you. I love you too, Ma. Jadi gini, Aisyah udah setuju sama perjanjian dan persyaratan yang gue bikin. Dia setuju untuk menceraikan Mas Dimas, dan dia setuju untuk menikah dengan lo. Akhirnya, gue akan menikah sama Aisyah. Meski dengan cara seperti ini. Ya, mana Setia? Setia, aduh OMG, itu si Aisyah kacau banget ya. Bener-bener dia tuh perempuan gak tahu diri banget. Jelas-jelas Dimas lagi kritis, masa mau digugat cerai sama dia? Gak bener banget kan? Bener-bener perempuan yang gak punya hati nurani dia tuh. Apa tuh namanya? Hidupnya mau enaknya aja, mau sehatnya aja, mau kayanya aja. Gak bener kan perempuan kayak gitu tuh? Mama mau sampai kapan jelek-jelekin Aisyah? Sebentar. Setia, dengerin ya. Mama itu gak jelek-jelekin dia ya. Tapi Mama ngungkapin karakter aslinya dia yang memang ternyata memang jelek. Ya karena Mama nggak tahu apa yang Aisyah alamin, Mam. Jadi udah nggak usah ngomongin Aisyah. Sebentar. Setia, Mama baru engah. Kamu kenapa ya? Ada yang aneh nih sama kamu. Kok kamu nggak shock? Kok kamu nggak kaget? Begitu tadi Mama bilang Aisyah mau gugat cerai Dimas. Ada apa nih? Hah? Hello? Lihat Mama. Shh. Oh, jangan-jangan kamu udah tahu ya rencana Aisyah. Ya. Terus dia lagi deket-deketin kamu gitu. Hah? Iya. Mam, jangan sembarangan. Setia, kamu nggak bisa bohongin Mama. Ya. Nih Mama yakin banget nih. Aisyah itu udah nggak punya harapan besar sama Dimas. Makanya sekarang dia cari perlindungan itu. Ya kan? Cari perlindungannya ke kamu. Mau cari enaknya aja, mau cari untungnya aja, begitu udah susah, nggak enak, ditinggalin dah. Ya kan? Aisyah bukan seperti itu, Mam. Kamu ini udah kemakan omongannya dia, atau nggak? Dan Mama ingetin sama kamu, sampai kapanpun Mama nggak akan izinin kamu sama dia. Ingat itu. Setia, lihat Mama. Lagi pula kamu inget dong. Kamu itu masih bujangan ya, Setia. Kamu tuh ganteng, keren, sukses, kaya raya. Masa dapatnya janda? Jandanya macam dia lagi. Ingat, kamu tuh jangan sampai tergoda sama dia. Mama nggak rela, Ingat.
Sampai kapanpun juga Mama nggak akan pernah rela kamu sama Aisyah. Titik. Seandainya Mama tahu bahwa segera setelah masa idah Aisyah selesai, aku akan menikah sama Aisyah. Dan biarpun Mama gak setuju, pernikahan itu akan tetap berlangsung. Bu Bianca, Iya dok, bagaimana jadinya? saya sudah cek dan hasilnya cukup bagus. Besok bisa dijadwalkan untuk operasi, bagaimana? Oke dok, saya siap. Baik, saya akan masukkan dalam schedule saya. Dan sebaiknya sekarang Ibu istirahat sebelum operasi. Baik dok. Saya permisi. Bianca sayang, semoga kamu selamat nak. Dan Mama gak akan bisa memaafkan Dimas kalau sampai kamu kenapa-kenapa. Semoga operasinya berjalan dengan lancar. Katanya yang donorin itu istri yang pertama ya? Iya, istri keduanya malahan mau ceraiin. Kasihan banget ya. Memang ya, di mana-mana istri pertama tuh yang paling setia. Walau sering dikecewain, tapi kalau sakit pasti larinya ke istri yang pertama. Iya, kalau istri kedua cuma enaknya aja. Susah dikit suami ditinggal. Ya kayak gini contohnya. Akbar, kok bisa Aisyah kayak gini sih? Sebenarnya kamu tahu gak sih apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu, Bu. Iya, ini lagi operasi aja. Aisyah nggak bisa datang ke sini. Padahal ini hidup dan matinya Dimas. Kemarin-kemarin dia bisa nungguin Dimas. Kenapa sekarang kau malah nggak bisa datang ya? Aku coba hubungin Aisyah ya, Bu. Pak. Handphonenya nggak aktif, Bu. Aisyah di mana ya? Udah 6 jam lebih loh. Kok operasinya belum selesai juga ya? Gimana dokter? Operasinya?
Operasinya Pak Dimas, alhamdulillah berhasil. Lalu kondisi Bianca bagaimana, dokter? Bianca sebagai pendonor, kondisinya sudah stabil. Dokter, kenapa Dimas masih belum sadar juga ya, Dok? Kita tunggu aja ya, Bu. Saat ini kondisi Pak Dimas sudah stabil. Kaki dan tangannya sudah tidak berwarna kuning lagi. Ini petanda baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya permisi ya, Bu, Pak. Syukurlah, Mas. Kamu udah mulai sadar. Aku seneng banget. Ya Allah, hari ini sidang keputusan. Kuatkan hamba ya Allah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang perceraian ini dimulai. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan permohon termohon secara perstek. 3. Memberi izin kepada pemohon Dimas bin Wicaksono untuk menjatuhkan talak kepada Aisyah binti Irwan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil sidang, maka dengan ini kami menyatakan bahwa Saudari Aisyah dengan Saudara Dimas telah resmi bercerai sebagai pasangan suami istri.
Akhirnya pernikahan aku dan Mas Dimas berakhir. Maafin aku, Mas Dimas. Maaf aku harus ngelukain kamu kayak gini. Dimas, Pak, Ya. tangannya gerak-gerak. Ya Allah, Alhamdulillah. Dimas. Nah, Dimas. Alhamdulillah kamu sadar. Aisyah. Gimana Aisyah? Saya mau ketemu sama istri saya, Aisyah. Kenapa Bapak sama Ibu diam aja? Sudah berapa lama saya terbaring di sini? Mas, lepasin! Mas, lepasin! Cil! Kecelakaan itu, Bianca. Apa yang terjadi sama Bianca? Apa dia selamat? Dimas, Bianca baik-baik aja kok. Dia selamat. Dia baik-baik aja. Sedangkan saya terbaring di sini. Sudah berapa lama saya terbaring di sini, Bu? Dan Aisyah, apa yang terjadi sama Aisyah? Apa Aisyah dijahatin sama Bianca? Juna juga gimana? Apa semuanya baik-baik aja? Saya harus ketemu sama Aisyah. Dimas, lu jangan nekat, ya. Keadaan lu masih belum stabil. Lu jangan maksain diri lu. Saya harus pulang. Saya harus ketemu sama istri dan anak saya. Dimas, tolong. Kamu jangan nekat ya. Kondisi kamu tuh masih lemah, belum stabil, ya. Enggak, Bu. Pak, saya harus ketemu sama istri dan anak saya. Dimas, tolong kamu jangan nekat ya. Aisyah baik-baik aja kok di rumah. Dia lagi ngurus Juna. Ibu nggak bohong kan? Akbar, saya minta tolong hubungi Aisyah. Bilang kalau saya sudah sadar. Udah kamu baringan lagi ya. Nanti biar Akbar telepon Aisyah ya. Aku memang seneng, Mas. Aku senang banget lihat kamu bisa sadar lagi. Tapi sebentar lagi kamu akan aku buat lebih sadar lagi. Aku akan membuat kamu terbangun dari mimpi kamu. Kamu akan sadar kalau cuma aku perempuan satu-satunya yang benar-benar mencintai kamu. Cuman aku Mas yang setia untuk kamu. Cuman aku wanita satu-satunya yang mencintai kamu tanpa syarat. Bukan Aisyah.
Semuanya udah betul-betul berakhir sekarang. Pernikahan kita udah gak ada lagi. Sekarang kita udah bukan lagi pasangan suami istri. Kita udah gak ada lagi hubungan apa-apa. Maafin aku, Mas. Assalamualaikum Mas Akbar. Halo Aisyah. Aisyah, kamu di mana? Aisyah, Dimas sudah sadar. Dia nyariin kamu terus. Mas Dimas sudah sadar. Tapi kan aku bukan siapa-siapanya lagi. Sekarang aku cuma mantan istrinya. Halo? Aisyah? Aisyah, kamu dengar aku kan? Aisyah, Dimas sudah sadar. Dia nyariin kamu terus nih sekarang. Masa kamu nggak mau kesini? Mas, aku nggak bisa datang ke rumah sakit. Kamu nggak datang kenapa, Aisyah? Hah? Aisyah, Dimas itu suami kamu loh. Dia udah sadar sekarang. Kamu nggak mau ngeliat dia sebentar aja. Maaf Mas, aku tutup dulu. Halo? Aisyah? Kamu boleh kok datang jenguk dia. Maksud Mbak aku boleh datang? Justru aku pengen kamu bersikap seperti biasa. Seperti kamu belum bercerai dengan Mas Dimas. Aku pengen kamu menyembunyikan semuanya tentang perceraian ini sampai Mas Dimas mengetahui semuanya sendiri. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin itu Mbak. Kalau aku ngelakuin itu yang ada Mas Dimas nanti makin hancur kalau tahu nanti. Cepat atau lambat, dia pasti juga akan hancur perasaannya. Tapi kalau dia tahu sekarang, apakah hatinya akan kuat mengingat kondisinya yang baru saja pulih? Aisyah, aku telah mengorbankan hati aku untuk Mas Dimas. Dan aku gak mau pengorbanan aku menjadi sia-sia. Aku gak mau terjadi apa-apa lagi sama kesehatannya Mas Dimas. Jadi aku mohon, kamu harus merahasiakan ini. Kamu harus hidup bersama dengan dia seperti biasa. Sampai kamu menikah dengan Setia. Tapi ingat, kalau kalian itu bukanlah muhrim lagi. Jadi, kalian boleh berdekatan, tapi aku harap kamu bisa jaga jarak sama Mas Dimas. Dan kalian nggak boleh tidur satu kamar lagi. Oh, hai Bu Bianca, selamat siang. Siang, Tama. Tama ini adalah I.O. terkenal di Indonesia. Dia akan mengurus pesta pernikahan kamu dan Setia. Dan ini mempelai wanitanya Ibu Aisyah. Halo Ibu, apa kabar? Saya Tama Alaska, wedding organizer yang paling handal dan terkenal. Jadi saya jamin Bu Aisyah nggak bakal nyesel pakai jasa saya. Because detail sekecil apapun nggak akan ada kekurangannya dan nggak akan ada yang gagal. Saya jamin itu Bu Aisyah. Mbak, maksudnya apa sih Mbak? Mbak, aku baru aja hari ini cerai Mbak, dan masa idah aku itu masih panjang. Masa ya aku sudah ngurus nikahan kayak gini ya? Kayak gini Mbak, aku nggak bisa Mbak. Justru ini harus segera dipersiapkan. Kamu tahu kan, aku suka rencana yang matang. That's right. Untuk mempersiapkan pernikahan yang sempurna itu butuh waktu Bu Aisyah. Seenggaknya 1 tahun sebelumnya. Nah ini kan udah mepet-mepet banget ya. Untung saya lagi nggak full banget. Jadi bisalah saya selipin schedule untuk urusin pernikahan Bu Aisyah. Mbak, Aisyah, jujur ya, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku bahagia atas pernikahan kamu sama Setia. Karena bagaimanapun, Setia adalah saudara tiri Mas Dimas satu-satunya. Dan aku bahagia kamu bisa menikah dengan Setia, laki-laki yang sangat mencintai kamu. Maka dari itu, aku
menghadiahkan pernikahan yang sangat megah untuk kamu dan Setia. Enggak. Aku nikahannya sederhana aja, nggak usah mewah-mewah. Oh, nggak bisa dong. Kamu tahu sendiri kan, Setia itu dari kalangan yang bagaimana? Dan Mas Dimas juga dari kalangan atas. Gak mungkin kan kalau dibikin pernikahan yang sangat sederhana. Apalagi Setia itu kan pengusaha besar. Mas Dimas juga pengusaha besar. Koleganya banyak, teman-temannya banyak. Gak mungkin kalau kita mengundang klien ke pesta yang sederhana. Jadi, pesta pernikahan yang luar biasa ini memang harus diadakan. Karena itu juga untuk kepentingan bisnis. Oh iya, aku juga undang media loh untuk meliput pesta pernikahan kalian. Hadiah, Mbak? Iya. Tama, jelasin. Yes, that's right. Nanti saya yang urus semuanya. Oh iya, Bu Aisyah, nanti pernikahannya akan diadakan secara mewah dan besar-besaran di Hotel Plaza. Hotel paling mewah di Jakarta. Nah, nanti juga kita bakal undang band dan artis-artis terkenal. Pasti Bu Aisyah dan suami bahagia deh jadinya. Oh iya, untuk gaun pengantinnya kita juga udah siapin pertemuan sama desainer-desainer terkenal. Jadi Bu Aisyah akan pakai gaun yang spesial banget di pernikahan kali ini. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Apa yang terjadi pada Aisyah? Kenapa dia nggak datang? Padahal Akbar sudah kasih tahu kalau aku sudah sadar. Ini seperti bukan Aisyah. Bar, kenapa Aisyah belum datang? Kamu sudah telepon dia kan? Bar. Iya, udah gue telepon, tapi kayaknya dia lagi sibuk di rumah deh. Sibuk? Sibuk apa? Saya kan sudah sadar. Masa Aisyah nggak bisa jenguk saya? Ini bukan Aisyah. Ibu, bapak, dan kamu Akbar pasti bohong kan? Enggak, gue nggak bohong kok. Emang beneran dia sibuk, ya, Pak? Saya nggak percaya. Pasti ada yang disembunyikan. Bar, apa Aisyah baik-baik aja? Apa Aisyah dijahatin sama Bianca? Terus anak saya gimana? Bu, Pak, tolong jawab pertanyaan saya. Aku nggak apa-apa, Mas. Aisyah, alhamdulillah kamu datang. Aku senang kamu baik-baik aja. Aku juga senang Aisyah melihat kamu baik-baik aja. Aku tadi khawatir. Aku takut ada apa-apa sama kamu. Kamu harus hidup bersama dengan dia seperti biasa. Sampai kamu menikah dengan Setia. Tapi ingat, kalau kalian itu bukanlah muhrim lagi. Jadi, kalian boleh berdekatan, tapi aku harap kamu bisa jaga jarak sama Mas Dimas. Dan kalian nggak boleh tidur satu kamar lagi. Aisyah, kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa. Mas Dimas jangan banyak gerak, ya kan baru sadar. Kamu kenapa nggak mau mendekat ke aku? Selamat siang semuanya. Maaf ya Pak Dimas, saya periksa dulu ya.
Silakan berbaring ya, Pak. Ya, bentar ya. Ya, tarik nafas. Ya. Sekali lagi. Alhamdulillah, kondisi Pak Dimas sudah membaik. Dan Pak Dimas bisa dirawat jalan di rumah. Untuk Bapak dan Ibu, administrasinya silakan diurus. Saya permisi. Iya, makasih dokter. Sama-sama. Kalau gitu aku urus administrasi ya sebentar. Aisyah, tunggu Aisyah. Dimas, biar ibu aja ya yang temenin Aisyah. Bapak juga ya? Ayo, Bu. Iya, aku juga, Pak. Bu, siapa tahu Aisyah mau butuh sesuatu. Gua kesana dulu ya. Kenapa semuanya pergi? No! Ibu kok dirobek sih? Ibu, kok dirobek? Ibu, hei! Aduh, ibu kok dirobek? Kamu dengar ya? Gak ada itu ya, pernikahan antara Setia dan Aisyah ya. Mau pakaiannya dibuat oleh perancang terkenal, mewah atau segala macam apapun, saya gak peduli. Dan kamu, siapapun nama kamu, Alaska, Florida, Kanada atau siapapun, jangan pernah kamu datang lagi menginjakkan kaki kamu di rumah saya. Ngerti? Pergi kamu. Tapi Bu, pernikahannya mewah. Pergi saya bilang! Hei, kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar, ingat. Gak pernah ada dan gak akan ada yang namanya pernikahan. Kamu lihat sendiri sekarang. Kamu lihat. Darah di perut Bianca. Dia sudah mendonorkan livernya untuk kamu. Ketika kamu kecelakaan, liver kamu rusak, Dimas. Kalau bukan karena Bianca yang mendonorkannya untuk kamu, nyawa kamu tidak akan pernah bisa selamat. Kamu tahu itu? Kamu gak tahu kan? Kamu gak tahu kan bentuk pengorbanan Bianca seperti apa untuk kamu? Sekarang pokoknya, kalian berdua dengar baik-baik ya. Mama gak setuju. Pokoknya, pernikahan itu harus batal, titik. Gak boleh itu. Ada hubungan khusus, hubungan spesial, hubungan pernikahan antara kamu dan anak saya.